Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah adik-adik sekalian. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya senantiasa sehat ya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, Adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang fisiologi ginjal. Oke, berikut ini adalah anatomi dari tubuh manusia. Organ tubuh manusia di mana ginjal ini dia terletak di antara organ tubuh yang lain seperti gallbladder ya, kandung empedu, kemudian liver, kemudian stomach atau gaster, kemudian ini pankreas ya, kelenjar, kemudian ini adalah intestine. Nah, ini sama. Ini anatomi dari ginjal, coba perhatikan ya. Ini anatomi dari sistem renal sebenarnya ya. Yang pertama Anda perhatikan ginjal. Kita memiliki dua ginjal kanan dan ginjal kiri. Coba perhatikan posisi dari ginjal kiri, dia lebih tinggi dibandingkan ginjal kanan ya. Jadi ginjal pada sisi kiri ini lebih tinggi dibandingkan yang sisi kanan. Kemudian di atas ginjal ada kelenjar apa? Kelenjar adrenal. Kita sudah belajar pada saat materi endokrinologi ya. Kita belajar tentang kelenjar adrenal. Oke, nah ginjal ini kemudian dia akan dilanjutkan dengan sistem renal yang lain, yakni dari ginjal kemudian menuju ke ureter, dari ureter menuju ke kandung kemih, kemudian dari kandung kemih akan dikeluarkan, urin akan dikeluarkan melalui uretra ya. Dari ginjal, kemudian ureter, kemudian urinary bladder atau vesika urinaria, kemudian uretra, dan baru urin dikeluarkan dari tubuh kita. Oke. Ini renal system sudah sedikit kita singgung tadi ya. Jadi renal system itu terdiri dari 4 organ. Yang pertama 4 bagian. Yang pertama ginjal, kemudian ureter, kemudian urinary bladder, dan yang keempat adalah uretra. Ginjal ini merupakan tempat untuk memfiltrasi darah. Kemudian juga tempat untuk reabsorpsi dan sekresi bahan-bahan yang masih dibutuhkan atau yang akan dibuang oleh tubuh. Kemudian ureter. Ureter ini merupakan tabung atau saluran yang dilapisi oleh otot, di mana ureter ini dia berperan untuk mentransport urin yang sudah dibentuk di ginjal, ya, dari kedua ginjal menuju ke bladder atau vesika urinaria, kandung kemih. Ya, kemudian urinary bladder atau vesika urinaria atau kandung kemih ini merupakan kantong yang menampung urin yang berasal dari ureter. Kemudian dari urinary bladder, urin akan dibawa menuju uretra. Dari uretra akan dikeluarkan dari tubuh. Proses pengeluaran urin dari tubuh ini disebut sebagai urinasi. Proses pengeluaran urin dari tubuh itu disebut sebagai urinasi. Ya. Oke, kita lanjutkan. Berikut ini adalah anatomi dari ginjal. Ginjal ini dia terletak pada bagian belakang dari abdomen upper atau tepatnya di belakang peritoneum. Kita memiliki dua ginjal ya, ginjal kanan dan ginjal kiri. Seperti tadi pada gambar, ginjal kiri itu terletak lebih tinggi. Selain itu, pada pria, ginjal juga lebih panjang dibandingkan pada wanita. Normal, panjang ginjal adalah 13 cm dengan lebar 6 cm dan berat 120 sampai 150 gram. Berat ginjal ini merupakan kira-kira itu sekitar 1% dari berat badan kita. Ya, kemudian vaskularisasi, pembuluh darah yang melayani adalah arteri renalis yang merupakan cabang dari aorta abdomen. Kemudian inervasi, persarafan pada ginjal.
Ini nervus renalis. Ya. Kemudian secara umum ginjal ini bisa dibagi menjadi dua bagian besar, yakni bagian luar dan bagian dalam. Bagian luar kita sebut korteks dan bagian dalam kita sebut medula. Nanti penjelasan tentang korteks dan medula dari ginjal akan kita bahas pada slide berikutnya. Ya. Kemudian unit fungsional dari ginjal itu kita sebut sebagai nefron. Atau sel ginjal itu kita sebut sebagai nefron. Oke, satu ginjal itu bisa mengandung 1 juta nefron. Ya, dalam satu ginjal itu tersusun atau terkandung 1 juta nefron. Oke, lanjut. Ini gambaran dari bagian-bagian dari ginjal ya. Coba Anda perhatikan bagian luar dari ginjal itu kita sebut sebagai korteks ya. Ini bagian luar. Kemudian bagian dalamnya ini kita sebut medula. Medula ini biasanya disusun oleh piramida-piramida. Ini bagian medula ya, disusun oleh piramida-piramida. Kemudian kolom-kolom renal ini rongga yang terletak di antara piramida. Ini disebut renal column. Kemudian pelvis renalis ini merupakan perluasan dari kaliks ya. Kemudian kaliks ini merupakan kelanjutan dari piramida. Struktur yang merupakan lanjutan dari piramida ini kita sebut kaliks, di mana kaliks ini ada yang mayor dan ada yang minor. Yang minor ini adalah kaliks yang terdapat pada tiap piramida. Ya, ini kita sebut sebagai kaliks minor, sementara kaliks mayor ini gabungan dari beberapa kaliks minor ya, menyatunya beberapa kaliks minor itu menjadi kaliks mayor. Oke, kemudian ada ureter ya. Ureter ini merupakan organ yang langsung berhubungan dengan ginjal ya, ureter ya. Kemudian pembuluh darah yang melayani ginjal adalah arteri renalis. Sementara saraf yang melayani adalah saraf renalis ya, nervus renalis. Oke. Kemudian pembuluh darah ini ada arteri, ada vena. Apa bedanya? Kalau arteri, pembuluh darah yang masuk ke dalam ginjal. Kalau vena, pembuluh darah yang keluar dari ginjal ya, atau aliran darahnya. Kalau pada arteri, darah mengalir menuju ginjal, masuk ke dalam ginjal. Sementara kalau vena, darah mengalir keluar dari ginjal menuju ke vena cava inferior. Oke, kemudian ya kelihatan ya, ini bagian korteks, bagian luar, ini pembuluh darah yang terdapat pada korteks. Kemudian ini pembuluh darah yang terdapat pada medula. Oke, kita lanjutkan. Nah, satu lagi yang terlewat ya. Jadi ini adalah kapsul renalis. Kapsul renalis ini merupakan membran atau selaput yang membungkus ginjal. Ya, kapsul renalis ini merupakan membran atau selaput yang membungkus ginjal. Oke, merupakan membran paling luar yang mengelilingi ginjal. Ya, tipis renal kapsul itu tetapi dia kuat. Ya, kemudian pelvis renalis. Pelvis renalis ini merupakan bagian dari ginjal yang langsung berhubungan dengan nefron. Ya, pelvis renalis ini merupakan bagian dari ginjal yang langsung berhubungan dengan nefron, di mana pelvis renalis ini dia berperan untuk menampung urin dari nefron. Kemudian dari pelvis renalis ini urin akan dibawa menuju ke ureter. Oke, kemudian kaliks tadi ya gambarnya. Ini merupakan perpanjangan dari pelvis renalis atau perpanjangan, bisa juga dikatakan perpanjangan dari piramida, kelanjutan dari piramida. Oke, nah kalik ini merupakan saluran urin dari piramida menuju ke pelvis renalis. Kalik ini merupakan saluran urin dari piramida menuju ke pelvis renalis.
Oke, kemudian korteks ini merupakan bagian luar dari ginjal. Oke, korteks ini mengandung sekitar 1 juta nefron ya. Untuk satu ginjal, satu korteks terdiri dari sekitar 1 juta nefron. Oke, tadi kita lanjutkan. Ini adalah medula. Medula ini bagian dalam dari ginjal ya, di mana di dalam medula ini dia terkandung 8 sampai 12 renal piramid. Di dalam medula itu mengandung 8 sampai 12 renal piramid. Oke, piramid-piramid ini yang nantinya akan berlanjut menuju ke calyx ya. Kemudian nefron ini merupakan unit fungsional dari ginjal atau sel ginjal yang berfungsi untuk filtrasi, reabsorpsi, kemudian juga sekresi. Kemudian ureter. Ureter ini merupakan saluran yang menampung urin dari pelvis renalis. Ya, saluran yang menampung urin dari pelvis renalis. Oke. Kemudian ureter juga berperan untuk membawa atau mendistribusikan urin menuju ke vesika urinaria atau urinary bladder. Oke, dari urinary bladder kemudian urin akan dibawa menuju ke uretra. Ya, uretra ini merupakan saluran pengeluaran urin dari tubuh. Proses pengeluaran urin dari tubuh kita sebut apa tadi? Ya, urinasi. Oke, uretra ini berbeda pada pria dan pada wanita. Kalau pada wanita, uretra ini hanya dipakai untuk pengeluaran urin. Oke, pada wanita, uretra hanya digunakan untuk pengeluaran urin. Kalau pada pria, selain untuk pengeluaran urin, uretra juga dipakai untuk ejakulasi. Ejakulasi pengeluaran apa? Sperma. Pengeluaran semen ya, di mana di dalamnya terkandung sperma. Oke, jadi kalau pada wanita, uretra hanya untuk urinasi, sementara pada pria selain untuk pengeluaran urin juga untuk ejakulasi semen. Oke, kita lanjutkan. Ini pembuluh darah yang melayani ginjal. Ada arteri, ada vena. Kalau arteri, darah mengalir menuju ke dalam ginjal. Ya, dalam 1 menit, ginjal menerima 20% dari seluruh darah yang dipompa oleh jantung. Ya, dalam 1 menit ginjal menerima 20% dari seluruh darah yang dipompa oleh jantung. Oke. Kemudian beberapa arteri ini tentunya berfungsi untuk memberi suplai kepada sel-sel ginjal. Ya, kemudian kalau vena renalis tentunya dia membawa darah yang selesai difilter pada glomerulus untuk dibawa ke vena cava inferior ya. Jadi darah yang masuk ke dalam ginjal melalui afferent arteriole kemudian akan masuk pada glomerulus, kemudian difilter. Sebagian darah yang tidak difilter akan menuju ke arteriole efferent, kemudian dibawa ke vena cava inferior ya. Nah, ini beberapa fungsi dari ginjal. Yang pertama, ginjal berperan untuk mengontrol keseimbangan asam basa. Yang kedua, berperan untuk mengontrol keseimbangan cairan dalam tubuh, water. Kemudian berikutnya, ginjal juga berperan untuk mempertahankan keseimbangan elektrolit. Kemudian ginjal berperan untuk membuang toksin dan zat-zat sampah yang lain dari tubuh. Selain itu, ginjal juga berperan mengontrol tekanan darah. Berikutnya, ginjal berperan untuk memproduksi hormon eritropoietin, di mana eritropoietin ini berperan untuk merangsang produksi eritrosit. Oke, kemudian ginjal juga berperan untuk mengaktifkan vitamin D. Ya, vitamin D itu bentuknya belum aktif.
Nah, kalau kemudian diaktifkan akan menjadi vitamin D3. Oke. Kemudian selain itu ginjal juga berperan untuk membentuk urin ya, melalui proses filtrasi, sekresi dan reabsorpsi. Baru setelah itu diekskresikan urinnya. Oke. Satu lagi yang terlewat, ginjal berperan untuk mengontrol tekanan darah, terutama meningkatkan tekanan darah dengan cara mensekresi hormon renin. Ya, jadi ada dua hormon yang dihasilkan oleh ginjal. Yang pertama renin itu untuk meningkatkan tekanan darah, yang kedua eritropoietin untuk meningkatkan sintesis atau produksi dari eritrosit. Oke. Sebagai tambahan informasi yang penting untuk diketahui, wajib diketahui ya. Jadi pada manusia sudah disebutkan tadi satu ginjal itu tersusun atau terdiri dari 1 juta nefron. Dan tiap nefron ini memiliki kemampuan untuk membentuk urin. Nah, yang penting diingat, ginjal itu tidak dapat melakukan regenerasi ginjal baru. Ya, jadi ginjal yang kita miliki, jumlah nefronnya itu adalah sesuai pada saat kita lahir. Dan apabila terjadi kerusakan, tidak akan ada proses regenerasi pembentukan nefron yang baru. Ya. Nah, misalnya terjadi gangguan pada ginjal, cedera pada ginjal, kemudian penyakit yang menyebabkan gangguan pada ginjal, kemudian proses aging atau penuaan, maka akan terjadi penurunan jumlah nefron secara bertahap. Ya, dengan adanya gangguan pada ginjal, penyakit aging akan menyebabkan penurunan jumlah nefron secara bertahap. Setelah usia 40 tahun disebutkan bahwa jumlah ginjal itu akan menurun 10% setiap 10 tahun. Oleh karena itu, kalau misalnya individu tersebut bertahan sampai usia 80 tahun, maka akan terjadi penurunan fungsi nefron itu 40%. Apakah ini berbahaya? Tidak. Apabila penurunan ini secara bertahap, ini tidak berbahaya. Mengapa? Karena ginjal bisa melakukan proses adaptasi. Tetapi apabila ini terjadi secara mendadak, nah ini yang berbahaya, yang bisa menyebabkan terjadinya gagal ginjal. Oke, nah berapa banyak darah yang mengalir ke dalam ginjal? Itu disebut sebagai renal blood flow. 2 ginjal sama dengan 22% dari cardiac output. Apa itu cardiac output? Cardiac output atau CO adalah banyaknya darah yang dipompa dari jantung setiap menit. Banyaknya darah yang dipompa dari jantung setiap menit itu adalah cardiac output. Banyaknya darah yang mengalir ke dalam ginjal tiap menit itu kita sebut sebagai renal blood flow. Renal blood flow untuk 2 ginjal besarnya 22% dari CO atau sekitar 1100 ml tiap menit. Nah, kita beranjak pada struktur nefron ya. Pada dasarnya struktur nefron ini bisa kita bagi menjadi 2 bagian besar. Satu renal corpuscle dan yang kedua adalah renal tubule. Ini renal corpuscle pada dasarnya terdiri dari glomerulus beserta kapsula Bowman beserta anyaman kapiler ini ya. Kemudian renal tubule ini terdiri dari tubulus ginjal. Apa saja? Yang paling dekat dengan glomerulus adalah tubulus proximalis. Kemudian ini adalah loop Henle. Kemudian naik ke atas ini adalah tubulus distalis, kemudian ini adalah collecting duct ya. Ini collecting duct, tempat untuk pengeluaran urin menuju ke pelvis renalis, kemudian dari pelvis renalis baru menuju ke ureter. Oke. Nah, ini gambaran dari nefron ya. Gambaran dari nefron, ini ada nefron itu yang sebagian besar terletak pada kortikal ya.
jadi hanya sebagian kecil dari loop Henle yang terletak pada bagian medula. Nah, nefron-nefron yang sebagian besar strukturnya itu terletak pada korteks, itu kita sebut sebagai cortical nephron. Sebaliknya, nefron-nefron yang sebagian besar strukturnya itu berada pada medula, terutama loop Henle-nya ini panjang ya, sampai di dalam medula, ini kita sebut sebagai medullary nephron atau juxtamedullary nephron. Jadi ada nefron kortikal, ada nefron juxtamedullary. Nah, ya, tipe nefron ada dua. Yang pertama cortical nephron, ini merupakan tipe nefron yang paling banyak, sekitar 80%. Oke, pada cortical nephron ini glomerulusnya ukurannya lebih besar. Kemudian glomerulus terletak pada korteks, loop Henle-nya itu pendek, kemudian pembuluh darah yang melayani adalah peritubular kapiler. Kemudian tipe nefron yang kedua adalah juxtaglomerular nephron atau medullary nephron. Sama ya, dia hanya sekitar 20%, glomerulusnya lebih kecil, kemudian loop Henle-nya itu panjang, dan pembuluh darah yang melayani berbeda dengan cortical nephron. Pembuluh darah yang melayani kalau pada cortical nephron peritubular kapiler, di sini adalah vasa recta. Oke, mari kita pindah. Ini gambaran dari nefron, di mana nefron ini terdiri dari korteks dan medula. Ya, ginjal nefron terdiri dari bagian korteks dan medula. Kemudian bagian korteksnya ini, glomerulusnya ini sebagian terletak pada korteks, ini cortical, disebut sebagai cortical nephron. Kemudian kalau misalnya loop Henle-nya ini lebih banyak terletak pada medula, disebut sebagai juxtaglomerular nephron. Ya. Oke, kita pindah. Nah, ini berikut ini adalah tipe-tipe sel yang menyusun nefron. Ya, sudah kita ketahui bagian nefron tadi ada berapa bagian? 2 ya. Satu renal corpuscle, yang kedua adalah renal tubule. Ini renal corpuscle, kemudian ini adalah renal tubule. Masing-masing disusun oleh sel yang berbeda-beda. Ya, coba amati untuk renal corpuscle, terutama untuk glomerulus. Glomerulus itu dinding kapilernya disusun oleh 3 lapisan. Lapisan yang paling dalam itu disusun oleh sel-sel endotel, di mana antar sel endotel itu terdapat celah yang kita sebut fenestra. Kemudian lapisan yang kedua adalah membran basalis yang terdiri dari 3 lapisan. Kemudian yang paling luar itu disusun oleh sel-sel podosit. Ya, di antara sel-sel podosit ini juga terdapat celah juga. Oke, nah kemudian pada tubulus proximalis, loop Henle, kemudian pada tubulus distalis, ini tersusun oleh sel-sel kuboid ya, kuboid sel ya. Nah, kemudian tetapi berbeda-beda. Coba Anda amati. Kalau pada tubulus proximalis, ini sel-sel kuboidnya itu kaya akan mitokondria, ya, kemudian juga banyak mikrofili yang membentuk brush border. Ini banyak mikrofili, ya, kemudian mitokondrianya juga banyak. Sementara pada pada tubulus distalis, ya, pada tubulus distalis ini selnya mitokondria tidak terlalu banyak, kemudian mikrofilinya juga hampir tidak ada ya, hampir tidak ada. Kemudian kalau pada loop Henle, sel yang menyusun loop Henle, ini bentuknya seperti ini, ya, tidak berbentuk murni kuboid, ya. Sementara untuk collecting duct, ini selnya kuboid juga. Kemudian yang istimewa kalau pada collecting duct ini terdapat intercalated cell. Ya, sel berhubungan sama satu sama lain melalui intercalated disc biasanya ya.
Oke, kita pindah. Nah, renal corpuscle sudah kita bahas sedikit tadi, terdiri dari glomerulus beserta kapsul glomerulus. Kapsul glomerulus ini kita sebut sebagai kapsula Bowman. Nah, glomerulus ini terdiri dari anyaman kapiler ya yang disebut sebagai TAF, di mana glomerulus ini terdapat pada awal nefron, di ujung nefron ya, beginning of a nephron. Nah, tuf ini, anyaman kapiler ini disupport oleh sel-sel mesangial. Jadi di antara anyaman kapiler itu terdapat sel-sel mesangial, karena fungsi sel-sel mesangial itu adalah untuk mensupport anyaman kapiler ini ya. Nah, kemudian darah itu akan difilter melalui melewati dinding-dinding kapiler dari anyaman kapiler ini. Ya. Di mana pada dinding kapiler ini tersusun atas 3 lapis tadi. Ya, 3 jenis sel tadi, ya. Nanti ada berikutnya. Nah, kemudian darah yang sudah difilter dari anyaman kapiler tadi, maka akan ditampung pada kapsula Bowman. Oke, dari kapsula Bowman ya nanti menuju ke pelvis renalis, dari pelvis renalis kemudian dari kapsula Bowman menuju ke tubulus proximalis ya, kemudian ke loop Henle, tubulus distalis, collecting duct, baru ke pelvis renalis ya. Oke, glomerulus ini menerima darah dari afferent arteriole, kemudian setelah diproses darah akan keluar melalui efferent arteriole ya. Afferent yang masuk, efferent yang keluar. Oke, resistensi yang terdapat pada efferent arteriole ini yang menyebabkan kecukupan tekanan hidrostatik ya. Tekanan hidrostatik ini dibutuhkan untuk proses filtrasi. Oke, kita lanjutkan. Nah, dinding glomerulus, kapiler glomerulus itu disusun oleh 3 lapis. Ya, yang paling dalam ini adalah lapisan endotel. Di mana lapisan endotel ini pornya atau celahnya ini sangat lebar ya, ukurannya 70 sampai 100 nanometer. Oleh karena itu larutan plasma protein kemudian cairan itu semuanya bisa melewati lapisan endotel kecuali sel-sel darah. Oke, jadi sel endotel, lapisan paling dalam, dia bisa dilewati apapun, termasuk plasma protein, kecuali sel-sel darah. Karena itu, kalau misalnya pipis atau urin kita berwarna kemerahan, berarti ada kerusakan pada lapisan endotel ini ya, sehingga memungkinkan untuk lewatnya sel-sel darah merah. Oke, lapisan yang kedua adalah membran basalis. Membran basalis ini disusun oleh 3 lapisan. Oke, membran basalis ini bergabung dengan sel-sel endotel atau lapisan endotel, dan pada membran basalis ini protein plasma tidak bisa melewati ya. Membran basalis ini tidak bisa dilewati oleh protein plasma. Karena itu apabila ditemukan adanya protein plasma albumin di dalam urin, berarti terjadi kerusakan membran basalis pada kapiler glomerulus. Oke, lapisan yang paling luar itu disusun oleh sel-sel epitel yang disebut sebagai podosit. Ya, pada bagian lapisan paling luar dari dinding kapiler glomerulus itu adalah sel podosit, di mana sel podosit itu melekat pada membran basalis itu melalui pedikel. Oke ya. Jadi ini adalah 3 lapisan dinding kapiler glomerulus, paling dalam endotel, kemudian yang tengah adalah membran basalis, dan yang paling luar adalah sel podosit.
Oke, ini gambarannya ya, 3 lapisnya. Ini sel endotel, coba Anda amati, ini masih lebar ya, celahnya lebar karena itu memungkinkan apapun melewati ya. Termasuk protein plasma. Kecuali sel-sel darah tidak bisa melewati endotel ya. Kemudian yang kedua, membran basalis. Ini tersusun atas 3 lapis. Pada membran basalis ini tidak bisa dilewati oleh protein plasma. Kemudian lapisan yang ketiga, yang paling luar adalah epitel sel podosit. Oke, ini juga ada celah-celahnya sehingga memungkinkan lewatnya darah yang difiltrasi ya. Darah hasil filtrasi itu kita sebut filtrat. Darah hasil filtrasi itu kita sebut filtrat ya. Jadi ini dari darah yang masuk melalui arteriol aferen, kemudian dia akan masuk ke anyaman kapiler pada glomerulus. Kemudian dia akan melewati 3 lapis lapisan ini ya, mulai dari endotel, basement membran, kemudian podosit. Setelah itu dia akan masuk ke tubulus proximalis. Dari tubulus proximalis kemudian dibawa ke loop Henle, dari loop Henle kemudian dibawa ke tubulus distalis, dari tubulus distalis dibawa ke collecting duct, dari collecting duct kemudian dibawa ke pelvis renalis, dari pelvis renalis baru ke ureter. Oke, nah bagaimana nasib darah yang tidak difilter? Darah yang tidak difilter akan dikeluarkan lagi dari ginjal melalui arteriol eferen. Oke ya, jadi darah yang masuk sebagian akan difilter, yang bisa difilter itu akan menuju ke tubulus proximalis, yang tidak bisa difilter akan keluar melalui arteriol eferen. Oke, kita pindah, masih glomerulus. Membran filtrasi ini akan mencegah lewatnya sel-sel darah. Kemudian protein-protein yang ukurannya besar, juga protein yang memiliki muatan negatif atau partikel-partikel yang memiliki muatan negatif ya. Nah, ukuran substan atau bahan yang bisa melewati lapisan 3 lapis dinding dari arteri dinding kapiler glomerulus itu adalah bisa melewati dengan mudah kalau ukurannya kurang dari 4 nanometer. Maksimal bisa melewati bila ukurannya 8 nanometer. Tapi akan cepat sekali melewati bila ukurannya adalah 4 nanometer ya. Kemudian partikel-partikel yang bermuatan negatif ini sulit untuk melewati dinding kapiler dari glomerulus. Kenapa? Karena dinding kapiler ini tersusun oleh bahan-bahan yang bermuatan negatif juga. Jadi negatif ketemu negatif ditolak ya. Yang bisa melewati adalah bahan-bahan yang bermuatan positif. Oke, oleh karena itu kenapa hampir tidak ditemukan bahan-bahan yang bermuatan negatif di dalam filtrat ya, atau bahan-bahan yang bermuatan positif yang bisa ditemukan ya. Nih, disebutkan filtrat tidak mengandung sel atau protein dengan ukuran besar, kemudian dia bisa mengandung protein atau bahan yang bermuatan positif ya, bermuatan negatif tidak bisa. Oke, ini adalah gambaran dari lapisan 3 lapis dari dinding glomerulus ya. Yang paling luar adalah, yang paling dalam adalah ini adalah endotel, penetrasi yang terdapat pada endotel. Kemudian ini adalah membran basalis terdiri dari 3 lapis, 1, 2, 3. Kemudian ini epitel yang tersusun oleh sel-sel podosit. Ya, ini celah antar sel endotel itu kita sebut sebagai fenestrasi atau fenestra.
Oke, nah kalau disebutkan sebenarnya dalam glomerulus itu ada berapa tipe sel? Sebenarnya ada 3 tipe sel ya. Yang paling dalam adalah sel endotel, kemudian paling luar itu adalah podosit, kemudian di antara kapiler, anyaman kapiler itu tadi ada sel mesangial ya. Kemudian ini sel epitel parietal ini adalah yang menyusun kapsula Bowman. Ya, kapsul glomerulusnya bukan di dalam glomerulus. Kalau dalam glomerulus adalah sel endotel, kemudian podosit, kemudian sel mesangial. Oke, nah ini gambarannya. Coba Anda amati. Ini kapiler-kapiler glomerulus. Dia ditunjang oleh sel-sel mesangial, ya. Ini sel-sel mesangial nih. Nah, kemudian dinding kapiler glomerulus disusun oleh 3 lapis. Yang paling dalam endotel, kemudian yang berikutnya setelah endotel adalah membran basalis, ya. Setelah endotel kemudian membran basalis, ini membran basalis. Kemudian yang paling luar adalah podosit, di mana podosit ini melekat pada membran basalis melalui pedikel. Nah, ini nih pedikel. Oke, ini tubulus proximalis yang disusun oleh sel-sel kuboid. Coba Anda amati. Ya. Kemudian, nah ini pada tubulus distalis itu disusun oleh sel-sel yang kita sebut sebagai sel-sel makula densa. Selain itu juga ditemukan adanya sel-sel granular. Oke, sel-sel makula densa ini yang nantinya akan menghasilkan hormon renin. Ini gambaran pembuluh darah, ya, pembuluh darah yang darah keluar dari ginjal, arteriole efferent, darah masuk menuju ginjal, arteriole afferent, ya. Oke, miosit ini adalah sel otot polos yang melapisi arteriole baik afferent maupun efferent, ya. Oke. Berikutnya ini hampir sama dengan gambar sebelumnya. Ini sel-sel mesangial, ya, sel-sel penunjang dari kapiler glomerulus. Kemudian ini sel-sel yang menyusun pada daerah cipta glomerular. Ya, kemudian ini makula densa adalah sel yang menyusun tubulus distalis. Kemudian apa lagi? Ini kapiler, ya, tersusun atas 3 lapis. Satu paling dalam adalah endotel, yang kedua membran basalis, dan yang ketiga adalah podosit, ya. Oke. Ini podosit. Kemudian ini pedikel. Kemudian ini membran basalis, kemudian ini adalah endotel. Oke. Kita pindah, ini gambarnya sama, kira-kira mana yang lebih mudah dipahami? Nah, silakan memilih, boleh memilih ya. Nah, kemudian pada struktur renal corpuscle itu juga terdapat juxta glomerular apparatus ya. Juxta glomerular apparatus ini terdapat pada bagian luar kapsula Bowman. Ya, di mana dinding dari tubulus distalis ini merupakan bagian dari JGA ini ya, yang disebut sebagai makula densa. Sel-sel makula densa ini menyusun dinding tubulus distalis ya, di mana makula densa ini disusun oleh sel-sel kuboid. Ya, fungsinya buat apa? Yang pertama adalah memonitor komposisi cairan yang melewati ductus tubulus distalis ya. Selain itu, sel-sel kuboid ini juga melepaskan sinyal parakrin, yakni melepaskan ATP. Nah, sel-sel kuboid pada makula densa juga meregulasi pelepasan renin. Ingat, hanya meregulasi pelepasan renin. Jadi bukan sel makula densa yang menghasilkan renin ya. Oke. Tipe sel yang kedua yang terdapat pada JGA adalah sel-sel granular.
Ya, sel-sel granular inilah yang memproduksi renin. Jadi kalau sel makula densa itu dia berfungsi untuk meregulasi sekresi renin, tapi yang menghasilkan renin ini adalah sel-sel granular. Ya, nah renin ini merupakan hormon yang dihasilkan oleh ginjal yang berfungsi untuk meningkatkan tekanan darah. Ya. Oke. Nah, ini gambarannya sama. Tadi mana? Nah, sel makula densa. Sel makula densa ini dia berperan untuk meregulasi sekresi dari sel-sel granular untuk menghasilkan renin. Coba kita pindah ke gambar sebelumnya di mana ada gambar dari sel granular ya. Nah, ini ya, ini sel granular ya. Kalau makula densa, ini sel ini mengatur, meregulasi pengeluaran renin dari sel-sel granuler. Tapi yang menghasilkan renin adalah sel-sel granuler ini ya. Oke. Kita pindah ke tubulus renalis ya. Tadi nefron dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama renal corpuscle, yang kedua adalah renal tubul ya. Renal tubul ini merupakan struktur yang terdiri dari tiga bagian. Yang pertama tubulus proximalis, yang kedua loop Henle, dan yang ketiga adalah tubulus distalis. Oke, tubulus proximalis ini struktur yang paling dekat dengan glomerulus. Kemudian loop Henle ini berbentuk lingkaran-lingkaran. Ada bagian descending yang turun, ada bagian ascending yang naik, gitu ya. Kemudian kalau tubulus distalis ini terdapat pada korteks renalis. Biasanya terbatas pada korteks renalis ya. Oke, kita pindah satu-satu. Yang pertama adalah tubulus proximalis. Tubulus proximalis disebut juga sebagai tubulus contortus 1 atau TC1, di mana TC1 ini berfungsi untuk menerima darah hasil filtrasi dari glomerulus ya. Nah, tubulus proximalis ini disusun oleh sel-sel kuboid. Kemudian pada tubulus, gambarannya tadi masih ingat ya, pada tubulus proximalis ini banyak mikrofili yang membentuk brass border. Kemudian banyak mitokondrianya juga. Nah, fungsi mikrofili ini adalah untuk meningkatkan luas permukaan absorpsi. Ya, fungsi brass border atau mikrofili untuk meningkatkan luas permukaan absorpsi. Oke, nah pada tubulus proximalis ini terjadi proses reabsorpsi dan sekresi. Reabsorpsi itu bahan ini direabsorpsi menuju ke dari lumen menuju ke darah ya, dari lumen menuju ke kapiler ya. Yang direabsorpsi pada tubulus proximalis apa aja? Natrium, klor, HCO3-, K+, H2O, kemudian glukosa, kemudian asam amino. Kemudian yang disekresi berarti dikeluarkan menuju ke lumen. Itu adalah H+. Di mana H+ ini setelah disekresi dia akan berikatan dengan HCO3- membentuk H2CO3. H2CO3 akan didisosiasi menjadi H2O dan CO2. Selain itu, kemudian tubulus proximalis itu juga mensekresi bahan-bahan asam basa organik seperti garam empedu, oksalat, urat, katekolamin yang merupakan produk metabolisme yang harus segera dikeluarkan dari tubuh. Ya, jadi bahan-bahan ini nantinya harus dikeluarkan dari tubuh. Oke. Kemudian selain itu tubulus proximalis juga mensekresi bahan-bahan obat toksin yang berbahaya, diantaranya adalah penisilin, salisilat, ya. Kemudian obat-obat ini dia akan dibersihkan dari plasma sekitar 99% harus bisa dibersihkan dari plasma.
Oke, dengan menggunakan apa? Salah satunya para amino hipuric acid, ya. Jadi PAH ini bisa membersihkan plasma 99%. Oke. Nah, ini gambaran proses reabsorpsi dan sekresi yang terjadi pada tubulus, sebenarnya terjadi pada tubulus proximalis, terjadi pada tubulus distalis, kemudian terjadi pada loop Henle, dan terjadi pada collecting duct. Yang berwarna merah dan biru ini adalah proses reabsorpsi. Yang merah ini adalah proses reabsorpsi secara aktif, kemudian yang biru ini reabsorpsi secara pasif, ya. Ini reabsorpsi secara pasif, sementara yang hijau ini adalah proses sekresi. Ya, yang hijau ini proses sekresi. Jadi ini nanti akan masuk ke pembuluh darah, kalau ini masuk ke lumennya, ya, masuk ke lumen ini. Sekresi, ya. Oke. Kita pindah loop Henle. Loop Henle itu terdiri dari dua bagian yang turun dan bagian yang naik. Bagian yang turun disebut descending, bagian yang naik ini disebut ascending, ya. Kalau descending itu ingat ada bagian yang tebal, ada bagian tipis, ada bagian yang panjang, yang ascending juga, ya, sama, ya. Kemudian baik descending maupun ascending ini disusun oleh epitel kuboid. Nah, karena dia letaknya dekat dengan yang bagian descending itu karena dia dekat dengan tubulus proximalis, makanya epitel kuboidnya ini mirip dengan tubulus proximalis, ya. Yang bagian ascending karena dia dekat dengan tubulus distalis, karena itu kenapa epitel kuboidnya ini mirip dengan epitel kuboid yang terdapat pada tubulus distalis. Oke. Kita pindah ke tubulus distalis. Tubulus distalis ini disebut juga tubulus contortus 2 atau TC2. Ingat, ya, mungkin belum tercatat di sini. Tubulus distalis disebut juga tubulus contortus 2 atau TC2. Oke. Tubulus distalis ini juga disusun oleh epitel kuboid yang lebih pendek dibandingkan pada tubulus proximalis. Oke. Kemudian sel-sel pada tubulus distalis ini tidak seaktif pada tubulus proximalis. Mikrofilenya sedikit, mitokondrianya juga lebih sedikit, gitu, ya, dibandingkan tubulus proximalis. Ini adalah gambaran yang sama dengan tadi, ya. Saya rasa mana yang lebih mudah dipahami, mirip dengan yang tadi, tapi rasanya lebih jelas yang tadi, ya. Jadi ada panah-panah beserta warnanya yang menunjukkan makna dari warnanya, ya. Ada yang untuk proses reabsorpsi, ada yang untuk proses sekresi. Oke, kita pindah ke collecting duct. Collecting duct ini merupakan struktur kelanjutan dari tubulus distalis. Oke, collecting duct ini dia menampung filtrat, ya, menampung filtrat dari tubulus distalis. Oke, collecting duct juga disusun oleh epitel kuboid, di mana epitel kuboid pada collecting duct ini dia memfasilitasi transport water atau water transport. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini gambar ini mirip dengan yang tadi, ya, sama dengan yang tadi, ya. Saya ulang sedikit. Ini sel-sel epitel kuboid yang menyusun tubulus proximalis, mitokondrianya banyak, mikrofilinya juga banyak, gitu, ya. Kemudian mikrofilinya ini membentuk brush border yang fungsinya adalah untuk meningkatkan luas permukaan, reabsorpsi dan sekresi, ya. Kemudian coba Anda amati pada tubulus pada loop Henle ini bentuk selnya tidak sepenuhnya kuboid, ya. Kalau pada tubulus distalis mirip dengan pada tubulus proximalis, tapi mitokondrianya lebih sedikit, kemudian mikrofilnya juga lebih sedikit, ya. Kemudian pada collecting duct sama
Sel epitel kuboid, hanya di sini terdapat intercalated cell. Ya, pada collecting duct terdapat intercalated cell. Oke, berikut ini adalah proses pembentukan urin ya, ada 4 tahap. Ada 3 tahap sebenarnya ya kalau pembentukan urin. Filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi. Filtrasi terjadi di mana? Filtrasi hanya terjadi pada glomerulus. Oke, hasil filtrasi ditampung oleh kapsula Bowman ya. Filtrasi tidak terjadi pada kapsula Bowman. Filtrasi terjadi pada glomerulus. Hasil filtrasi atau filtrat ditampung oleh kapsula Bowman. Oke, setelah difiltrasi, sebagian filtrat tersebut akan direabsorpsi. Direabsorpsinya di mana? Bisa di TC1, TC2 atau di collecting tubule. Ya, TC1 tubulus proximalis, TC2 tubulus distalis. Demikian pula pada proses sekresi juga terjadi pada TC1 tubulus proximalis, TC2 tubulus distalis juga pada collecting duct. Ya, setelah sampai pada collecting duct baru filtrat atau urin tadi diekskresi. Oke, kalau proses pembentukan urin 3 tahap ya, filtrasi, reabsorpsi, kemudian sekresi. Ya, ini tidak termasuk proses pembentukan urin. Hanya 3 ini saja, filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi. Oke, kita pindah. Nah, ini gambaran sederhana dari proses pembentukan urin. Ya, yang pertama, darah masuk dari afferent arteriole, kemudian akan difilter pada kapiler glomerulus. Hasil filter ini akan ditampung oleh kapsula Bowman. Setelah ditampung kapsula Bowman, maka hasil filter ini akan dibawa menuju ke arteriole efferent, sebagian direabsorpsi. Oke, sebagian lagi akan disekresi. Ya, sebagian lagi akan disekresi. Nah, yang disekresi sebagian akan diekskresi. Oke. Nah, ini gambaran mungkin lebih mudah dipahami dibandingkan gambar yang sederhana tadi, ya. Ini ada simbol F filtrasi, R reabsorpsi, S sekresi, kemudian E ini adalah ekskresi. Anda amati, filtrasi terjadi dari darah, ya, kapiler glomerulus menuju ke lumen. Lumen tubulus proximalis ya. Kemudian kalau reabsorpsi ini dari lumen menuju ke pembuluh darah. Reabsorpsi dari lumen menuju ke pembuluh darah. Sekresi dari pembuluh darah menuju ke lumen. Oke, ini reabsorpsi dari lumen menuju ke pembuluh darah. Kemudian ini juga reabsorpsi dari lumen menuju ke pembuluh darah. Berikutnya reabsorpsi dari lumen ke pembuluh darah. Kemudian sekresi dari pembuluh darah menuju lumen, kemudian reabsorpsi dari lumen menuju pembuluh darah, sekresi dari darah menuju ke lumen, kemudian setelah itu akan diekskresi keluar dari tubuh ya. Kemudian dari arteri renalis itu akan dibawa menuju ke vena renalis menuju ke vena cava inferior ya. Ini menuju ke vena cava inferior. Oke, kita lanjutkan proses pembentukan urin yang pertama, filtrasi. Filtrasi ini terjadi pada glomerulus. Hasil filtrasinya ditampung pada kapsula Bowman. Filtrasi terjadi karena adanya perbedaan tekanan hidrostatik dan tekanan osmotik. Ingat ya, filtrasi terjadi karena adanya perbedaan tekanan, baik tekanan hidrostatik maupun tekanan osmotik. Jadi ada 2 tekanan yang mempengaruhi proses filtrasi. Satu tekanan hidrostatik, yang kedua tekanan osmotik. Oke, nah apa perbedaan tekanan hidrostatik dan tekanan osmotik? Tekanan hidrostatik ini akan mendorong proses filtrasi. Jadi dia akan mendorong darah keluar dari kapiler. Ya, mendorong proses filtrasi. Nah, kalau tekanan
osmotik atau tekanan onkotik, dia akan menarik cairan dari kapiler atau mencegah cairan keluar dari kapiler. Jadi kalau tekanan hidrostatik itu mendorong darah keluar dari kapiler glomerulus, sementara kalau tekanan onkotik ini mempertahankan darah untuk tidak keluar dari kapiler. Oke, ada istilah GFR. GFR itu apa? Glomerulo-filtration rate atau kecepatan filtrasi glomerulus. Ya, GFR, glomerulo-filtration rate. Kecepatan filtrasi glomerulus. Karena tadi tekanan hidrostatik itu mendorong darah keluar dari kapiler glomerulus, berarti tekanan hidrostatik itu kalau meningkat, maka GFR akan meningkat. Nah, kemudian yang kedua tadi, tekanan osmotik atau tekanan onkotik, dia cenderung menarik cairan tetap berada di dalam kapiler. Karena itu apabila tekanan osmotik meningkat, maka GFR akan menurun. Oke ya, kalau tekanan hidrostatik meningkat, dia akan mendorong darah keluar dari kapiler glomerulus. Karena itu disebutkan kecepatan filtrasi glomerulusnya akan meningkat. Sementara kalau tekanan osmotik, dia kalau meningkat, justru dia menarik air, cairan atau darah agar tetap berada di dalam kapiler glomerulus. Ya. Oke, kita pindah. Kemudian darah yang masuk melewati afferent arteriole, kemudian akan mengalir menuju ke glomerulus ya. Nah, ada bahan-bahan yang bisa difilter. Contohnya air, kemudian sampah-sampah nitrogen seperti ureum dan amonia. Nah, bahan-bahan yang bisa difilter ini selanjutnya akan melewati filtrasi glomerulus untuk membentuk filtrat. Sementara bahan-bahan yang tidak bisa difilter seperti sel-sel darah, albumin, glukosa, maka akan dikeluarkan melalui arteriole efferent. Darah yang bisa difilter, dia akan keluar dari glomerulus membentuk filtrat seperti air dan ureum, amonia. Sementara bahan-bahan yang tidak bisa difilter seperti sel-sel darah, albumin, glukosa, dia akan keluar melalui arteriole efferent. Ya. Nah, kalau misalnya terjadi gangguan pada ginjal atau ginjalnya sakit, maka albumin ini akan bisa melewati filter. Masih ingat gambarnya tadi? Albumin bisa melewati filter yang mana? Bisa melewati filter yang kedua, yakni membran basalis ya, sehingga bisa ditemukan albumin di dalam urin. Itu yang kita sebut sebagai protein urea atau albumin urea. Ini sudah kita bahas tadi ya. Normal, darah yang mengalir ke ginjal adalah 20% dari total darah yang dipompa oleh jantung setiap menit. Oke, 20% menuju ginjal, sisanya menuju ke sel-sel tubuh yang lain. Ya. Oke, kita lanjut regulasi dari filtrasi. Jadi regulasi filtrasi ini diatur oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah adanya rangsangan saraf, ya, inervasi dari saraf simpatis, ya. Rangsangan simpatis ini menyebabkan vasokonstriksi pada arteriol. Kalau arterial vasokonstriksi, maka renal blood flow atau aliran darah yang menuju ke ginjal akan menurun. Kalau RBF-nya menurun, tentunya GFR juga menurun. Oke. Nah, kemudian hormon-hormon yang ikut berperan pada regulasi filtrasi. Yang pertama adalah epinefrin. Norepinefrin yang dihasilkan oleh medula adrenal ini menyebabkan vasokonstriksi. Vasokonstriksi siapa? Arteriol. Sehingga kalau ditanya epinefrin, norepinefrin akan menyebabkan GFR meningkat atau menurun? Menurun. Endotelin. Endotelin ini apa? Endotelin ini bahan yang disekresi oleh sel-sel endotel yang menyebabkan vasokonstriksi pada arteriol juga. Jadi endotelin menyebabkan vasokonstriksi arteriol sehingga GFR menurun juga. Nah, sebaliknya
Prostaglandin dan bradikinin ini efeknya vasodilatasi pada arteriol, sehingga prostaglandin dan bradikinin ini bisa menyebabkan peningkatan GFR. RBF meningkat, tentunya GFR juga meningkat. Oke, kemudian tekanan arteri atau tekanan darah ini juga mempengaruhi glomerulohydrostatic pressure. Tekanan darah atau tekanan arteri akan mempengaruhi tekanan hidrostatik pada glomerulus, di mana kalau tekanan darah meningkat, tekanan hidrostatik juga meningkat, GFR juga akan meningkat. Tekanan darah meningkat, tekanan hidrostatik pada glomerulus meningkat, maka GFR juga akan meningkat. Ya. Oke, kita pindah yang ke berikutnya. Regulasi filtrasi adalah myogenik atau faktor sel-sel otot, ya, di mana sel otot polos itu melapisi dinding pembuluh darah atau arteriol, ya, sehingga dapat menyebabkan kontraksi, relaksasi. Oke, kemudian kalau misalnya terjadi stretch atau kontraksi dari sel-sel otot polos pembuluh darah, tentunya menyebabkan vasokonstriksi. Kalau vasokonstriksi mestinya GFR turun, ya. Tapi ini stres itu meregang sehingga terjadi mestinya bukan vasokonstriksi tapi vasodilatasi. Kalau vasodilatasi bisa meningkatkan GFR. Atau bisa juga disebabkan karena peningkatan peningkatan tekanan darah. Kalau tekanan darah meningkat, maka tekanan hidrostatik meningkat, GFR juga akan meningkat, ya. Nah, diet tinggi protein 1-2 jam itu bisa meningkatkan RBF dan GFR sampai dengan 30%. Diet tinggi protein 1-2 jam itu bisa meningkatkan GFR dan RBF 20-30%. Mengapa? Karena protein ini akan direabsorpsi bersama-sama dengan natrium pada TC1 atau tubulus proximalis. Jadi kalau kadar glukosa darah tinggi atau kadar protein tinggi, maka bisa meningkatkan RBF dan GFR. Ingat ya, kalau kadar glukosa tinggi, kadar protein tinggi bisa meningkatkan renal blood flow dan meningkatkan glomerulofiltration rate. Oke, kita pindah. Nah, ini merupakan skema atau bagian bagaimana tekanan arteri, ya. Tekanan arteri ini sama dengan tekanan darah. Jangan bingung, ya. Tekanan arteri sama dengan tekanan darah. Bagaimana proses apabila terjadi penurunan tekanan arteri atau penurunan tekanan darah. Jadi kalau tekanan arteri menurun, otomatis tekanan hidrostatik pada glomerulus juga akan menurun. Tekanan hidrostatik glomerulus menurun, GFR menurun, maka reabsorpsi NaCl pada makula densa juga akan menurun. Nah, ini ada step-step yang terlewat. NaCl, kita ingat dia fungsinya untuk mengikat air atau retensi H2O. Kalau dia menyebabkan retensi H2O, maka bisa menyebabkan peningkatan volume cairan dalam tubuh. Volume cairan tubuh meningkat, volume plasma meningkat, maka bisa menyebabkan peningkatan tekanan darah mestinya, ya. Tapi karena di sini NaCl-nya rendah, maka tekanan darahnya juga rendah, ya. Tekanan darah, saya ulang ya. Jadi kalau misalnya tekanan darah turun, maka tekanan hidrostatik glomerulus turun, GFR turun, NaCl yang direabsorpsi pada makula densa turun, sehingga retensi air turun, volume cair tubuh turun, volume plasma turun, tekanan darah turun. Nah, tekanan darah yang turun itu akan merangsang sel-sel granular pada tubulus distalis tadi, ya, pada juta glomerulus tadi, itu akan mengeluarkan renin, ya. Renin ini akan mengaktifkan angiotensinogen menjadi angiotensin 1. Angiotensin 1 akan dikonversi menjadi angiotensin 2. Nah, angiotensin 2 ini bisa meningkatkan efek aferen
arterial resistant sehingga terjadi peningkatan tekanan darah. Atau kalau misalnya reabsorpsi NaCl pada tubulus distalis ini menurun, maka akan bisa disebabkan karena peningkatan reabsorpsi NaCl pada tubulus proximalis, ya. Oke, kita pindah. Proses berikutnya adalah setelah filtrasi adalah reabsorpsi, ya. Reabsorpsi ini fungsinya adalah untuk mempertahankan homeostasis, volume darah, tekanan darah, osmolaritas plasma, juga pH darah. Jadi proses reabsorpsi pada ginjal ini berperan untuk mempertahankan homeostasis, volume darah, tekanan darah, osmolaritas darah, dan pH darah. Berapa normal osmolaritas pada plasma? 300 miliosmol per liter. Ya, normal osmolaritas pada plasma ini sama dengan pada tubulus proximalis. Ya, osmolaritas plasma yang 300 miliosmol per liter ini sama dengan osmolaritas plasma pada tubulus proximalis. Oke, nah mekanisme reabsorpsi ini ada 3. Yang pertama secara pasif, ya berdasarkan gradien konsentrasi. Yang kedua secara aktif, melawan gradien konsentrasi, membutuhkan ATP. Yang ketiga kotransport. Kotransport ini transport aktif yang bersama dengan bahan lain. Nah, kotransport ini terjadi pada water, ya. Water ini dia bisa mengalami proses reabsorpsi dengan bantuan glukosa dan sodium, ya. Jadi air ini mengalami proses reabsorpsi bersama-sama masuk ke pembuluh darah bersama dengan glukosa dan sodium ion. Oke. Jadi dikatakan water itu mengalami reabsorpsi melalui kotransport dengan glukosa dan sodium. Oke, ini gambar ini sama dengan tadi, ya. Ini adalah proses reabsorpsi, sekresi, ya, mulai dari filtrasi ini dari glomerulus, kemudian mengalami reabsorpsi, ya, mengalami reabsorpsi, mengalami sekresi, ya. Ini reabsorpsi aktif, sekresi. Misalnya ini reabsorpsi aktif, ini reabsorpsi pasif, kemudian reabsorpsi pasif, reabsorpsi aktif, ini reabsorpsi pasif. Oke, kemudian sekresi, tahap yang ketiga, ya, dari proses pembentukan urin, ya. Jadi setelah direabsorpsi, maka sebagian bahan akan disekresi. Mekanisme sekresi ada 2, pasif dan aktif, ya. Kalau pasif, gerakan molekul dari kapiler tubulus menuju ke rongga interstisil yang terdapat pada nefron. Kemudian aktif, ini membutuhkan ATP, ya. Dari mana ke mana? Dari sel epitel renal menuju ke lumen. Oke. Nah, berikut ini adalah bahan-bahan yang disekresi pada lumen-lumen tubulus, ya, apa saja? Ion potasium ataukah ion hidrogen, kemudian ion-ion amonium, kemudian kreatinin, urea, beberapa hormon, juga beberapa obat seperti penisilin. Ini bahan-bahan yang disekresi ke lumen tubulus, ya. Oke, nah berikut ini adalah bahan-bahan yang diekskresi, mirip dengan bahan yang disekresi tadi, ya. Bahan yang harus dikeluarkan dari tubuh kita melalui filtrasi glomerulus tadi. Yang pertama urea yang diperoleh dari metabolisme protein, kreatinin ini diperoleh dari metabolisme kreatin yang terdapat pada sel otot, kemudian uric acid atau asam urat ini diperoleh dari metabolisme asam nukleat. Kemudian bilirubin ini merupakan end product dari pemecahan hemoglobin, kemudian metabolit hormon, kemudian toksin atau racun dari obat, ya, kemudian benda-benda asing seperti pestisida,
obat, dan zat aditif yang ditambahkan pada makanan. Jadi bahan-bahan ini harus diekskresikan keluar dari tubuh kita. Oke? Nah, ini gambaran sederhana dari proses pembentukan urin ya. Mulai dari masuknya darah melalui aferen arteriol, kemudian dari aferen arteriol menuju ke kapiler glomerulus, kemudian mengalami proses filtrasi, membentuk filtrat. Filtrat ini akan masuk ke tubulus proximalis. Dari tubulus proximalis kemudian akan direabsorpsi ke peritubular kapiler. Dari peritubular kapiler kemudian disekresikan ke lumen tubulus lagi. Dari lumen tubulus kemudian diekspresikan. Sebagian yang tidak bisa disekresi kemudian akan dikeluarkan lewat vena renalis ya. Oke, nah, ini gambar ini hampir sama, cuma ringkasan lebih detail ya. Jadi ini pembuluh darah yang masuk ya dari arterial afferent ya. Ini arterial afferent masuk ke glomerulus, kemudian difiltrasi. Dari sini kemudian akan di reabsorpsi ke pembuluh darah, juga disekresi. Ya, coba Anda amati, ini perjalanannya dari arteri, ini arteri, kemudian ini akan dibawa menuju ke vena cava inferior. Ya, nah kesimpulannya sedikit ya. Jadi sebenarnya bagian dari ginjal yang berfungsi untuk memfiltrasi itu adalah glomerulus, kemudian hasil filtratnya ditampung oleh kapsula Bowman, ya. Dari kapsula Bowman kemudian didorong masuk ke tubulus proximalis, kemudian tubulus proximalis ini ada beberapa bahan yang bisa direabsorpsi, ya, pada tubulus proximalis seperti glukosa, asam amino, kemudian metabolit, elektrolit. Pada tubulus proximalis juga terjadi proses sekresi, mungkin catatan sebelumnya ya. Kemudian loop Henle ini juga terjadi proses reabsorpsi, ya. Kemudian pada loop Henle ini filtratnya akan mencapai pada descending limb, itu cairan akan berkurang sebanyak 70%. Kemudian pada loop Henle ini filtratnya itu mengandung garam yang tinggi, terutama garam sodium. Oke, kemudian filtratnya akan dibawa menuju ke tubulus distalis. Ini tubulus yang paling jauh dari glomerulus. Ya, pada tubulus distalis itu juga terjadi proses sekresi, ekskresi potasium. Ya, kemudian dilanjutkan dengan tubulus collecting duct. Ya, saya rasa mungkin materi ini cukup sampai di sini ya. Nanti kita akan lanjutkan belajar tentang gangguan pada ginjal pada kidney fisiologi 2. Oke, mudah-mudahan manfaat apa yang kita bahas pada pagi hari ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keselamatan dan kesehatan dan dijauhkan dari wabah pandemi corona ini. Kemudian mudah-mudahan wabah ini segera berakhir. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala ya ala hadinya wa ala kulli niyatin shalihah bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam sayyidillahi lana wa lamal fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Mudah-mudahan manfaat. Saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.